Lukman, 23 tahun, baru 6 bulan bekerja di sebuah pabrik garmen besar di kawasan pesisir utara Jawa. Setiap pagi ia berangkat menggunakan motor bebek tuanya melewati jalan sempit di antara tambak dan gudang tua. Bau laut bercampur debu jalanan dan suara mesin dari jauh sudah menjadi irama keseharian. Pabrik tempatnya bekerja tampak megah dari luar. Tembok abu-abu tinggi dan di dalamnya ratusan mesin jahit berjajar rapat seperti barisan tentara. Suara dari jarum mesin nyaris tak pernah berhenti. Hanya sesekali digantikan derit kipas angin yang menggantung di langit-langit. Udara panas bercampur aroma kain baru dan pelumas mesin membuat keringat selalu menempel di kulit para pekerja. Lukman bagian finishing, mengecek hasil jahitan, memotong benang sisa, dan melipat pakaian sebelum dikemas. Kerjanya monoton, tapi baginya itu lebih baik daripada menganggur di kampung. Gajinya lumayan untuk membayar kontrakan kecil di belakang pabrik dan membantu orang tuanya di kampung. Setiap jam istirahat, para karyawan berebut keluar dari gerbang pabrik menuju warung depan. Deretan warung semi permanen beratap seng menjual nasi rames, gorengan, dan es teh manis. Di antara warung-warung itu, Lukman paling suka duduk di warung milik Bu Rini, perempuan paruh baya yang selalu memutar radio, dangdut, dan tahu semua gosip buruh di pabrik. Hari itu, Lukman datang lebih awal dari biasanya. Warung belum terlalu ramai. Hanya ada 2 karyawan perempuan di ujung meja. Ia memesan es teh dan tempe mendoan, lalu duduk sambil memainkan sendok di gelas. Tak lama, seseorang duduk di depannya. Seorang perempuan muda, mungkin sebaya dengannya, memakai masker kain dan seragam pabrik warna biru muda. Rambutnya diikat sederhana, kulitnya sawo matang, dan matanya tajam tapi teduh. "Mas dari bagian finishing ya?" tanyanya sambil tersenyum tipis. "Iya." "Kok tahu?" jawab Lukman agak canggung. "Soalnya sering lihat." "Saya Sari dari bagian jahit," katanya membuka masker sebentar sambil menyeruput teh hangat. Lukman ikut tersenyum. Agak kikuk tapi hangat. Percakapan mereka mengalir ringan tentang kerja, tentang lembur, tentang betapa panasnya ruang produksi siang itu. Entah kenapa, Sari terasa berbeda. Tutur katanya halus, tapi tatapannya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Ketika bel tanda masuk berbunyi, Sari berdiri duluan, mengucap pelan, "Sampai ketemu lagi nanti sore ya, Mas Lukman." Lukman hanya mengangguk, menatap punggungnya menjauh di antara kerumunan buruh. Dan sejak hari itu, ia selalu mencari Sari setiap jam istirahat, tanpa tahu bahwa pertemuan itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sore hari, selepas jam lembur, pabrik mulai sepi. Suara mesin jahit berhenti satu persatu, digantikan derit pintu besi yang menutup perlahan. Lukman berjalan ke area parkiran di belakang pabrik. Deretan motor berjejer
sebagian sudah ditinggal pemiliknya. Udara lembab bercampur aroma kain dan oli mesin di sisi parkiran, tepat di bawah pohon trembesi besar. Ia melihat Sari berdiri sendiri. Ia menunduk sambil memegang helm di tangannya, seperti sedang menunggu seseorang. Cahaya lampu jalan yang redup menimpa wajahnya, membuat bayangannya memanjang di tanah. Lukman mendekat dengan ragu. "Nunggu siapa, Sar?" Sari menoleh pelan. Senyumnya tipis seperti biasa. "Enggak, cuma nunggu agak sepi aja, Mas. Biar enggak rebutan di jalan," jawabnya. Lukman mengangguk, tapi dalam hati merasa aneh. Biasanya semua buru-buru pulang. Ia menatap motornya, lalu menawari dengan spontan, "Sekalian saya boncengkan aja, Sar, biar nggak sendirian." Sari sempat menggeleng, tampak ragu, tapi setelah beberapa detik ia mengangguk pelan. "Boleh, Mas, tapi jalannya lewat selatan ya. Rumah saya arah situ." Mereka melaju pelan di jalan pesisir yang sepi. Angin malam membawa aroma laut dan tanah basah. Jalanan kecil itu melewati hutan kecil dengan pohon jati dan semak di kiri kanan. Hanya ada suara motor dan desir angin. Lukman beberapa kali melirik spion, mencoba membuka percakapan. "Kok rumahmu jauh juga, Sar?" "Iya, tapi saya suka jalan ini." "Tenang," jawabnya sambil menatap lurus ke depan. Setelah hampir 10 menit berkendara, mereka tiba di sebuah rumah besar di pojok kampung. Temboknya tinggi, pagar besi berkarat, tapi halaman dalamnya tampak rapi dan luas. Rumah itu tampak lebih seperti peninggalan keluarga kaya lama, bukan rumah buruh pabrik biasa. "Kok rumahnya besar ya, Sar?" tanya Lukman heran. Sari tersenyum kecil. "Dulu rumah nenek, Mas. Sekarang tinggal saya aja," jawabannya datar. Tapi ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak, antara sedih dan kosong. Sejak malam itu, Lukman dan Sari makin sering bertemu. Kadang di warung Bu Rini, kadang sepulang kerja di bawah pohon trembesi. Obrolan mereka sederhana tentang kerjaan, makanan favorit, bahkan soal mimpi masa depan. Tapi setiap kali Lukman menyinggung soal keluarga, Sari hanya menunduk atau mengganti topik. 3 bulan berlalu tanpa terasa. Setiap sore, Lukman selalu menanti momen singkat itu. Menunggu di parkiran, berharap melihat Sari di bawah pohon yang sama. Ia mulai menyadari sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di dadanya. Rasa sayang. "Sari, kalau aku serius, kamu mau nggak jadi pendampingku?" Pertanyaan itu belum terucap, tapi sudah lama berputar di pikirannya. Hari demi hari, Lukman tampak makin ceria. Rekan-rekan kerjanya di pabrik mulai memperhatikan perubahan itu. Kadang ia tersenyum sendiri di sela-sela kerja, atau terlihat seperti sedang berbicara dengan seseorang, padahal tak ada siapapun di dekatnya. Beberapa teman sempat saling pandang, lalu hanya mengangkat bahu. "Udah biarin aja, nanti malah tersinggung," bisik salah satu dari mereka. Lukman dikenal pendiam, jadi mereka pikir mungkin ia cuma sedang jatuh cinta. Setiap jam istirahat, Lukman selalu duduk di tempat yang sama, di warung Bu Rini, sambil menatap kursi kosong di depannya. Kadang ia tertawa pelan, kadang terlihat mengangguk, seolah sedang menanggapi sesuatu yang tak terdengar
oleh orang lain. Burini, pemilik warung, sempat merasa aneh tapi memilih diam. Anak itu mungkin capek, kerjaannya berat, kasihan, gumamnya sambil mengaduk kopi. Minggu demi minggu berlalu. Hubungan Lukman dan Sari makin dalam. Setiap sore, Lukman pulang agak terlambat. Ia bilang pada teman sekontrakan, nganter Sari dulu. Tak ada yang berani bertanya lebih jauh, karena wajahnya selalu tampak bahagia setiap pulang. Sampai suatu malam, Lukman memberanikan diri berbicara dengan kedua orang tuanya lewat telepon. Bu, Pak, kayaknya Lukman udah nemu orang yang cocok, katanya dengan nada penuh harap. Ibunya terdiam sebentar, lalu menjawab, serius Man? Siapa? Kok belum pernah kamu bawa ke rumah? Namanya Sari, Bu. Kerja di pabrik juga. Orangnya pemalu, tapi baik banget. Suara Lukman terdengar lembut, seperti sedang membayangkan wajah Sari. Ayahnya sempat ragu. Pemalu gak apa-apa, tapi kita kan harus kenal dulu, biar tahu asal-usulnya. Lukman mengangguk cepat. Iya, Pak. Lukman rencananya mau ajak bapak sama ibu ke rumahnya minggu depan. Katanya Sari udah bilang boleh. Akhirnya setelah berdiskusi, orang tua Lukman menyetujui. Hari ditentukan hari Minggu sore, setelah jam kerja setengah hari di pabrik. Hari itu pun tiba. Langit sedikit mendung, jalanan basah karena hujan semalam. Lukman bersiap dengan kemeja putih, rambut disisir rapi. Ia menjemput orang tuanya di terminal kecil dekat kawasan pabrik, lalu mengajak mereka naik motor pelan-pelan menuju arah selatan, jalan yang biasa ia lalui bersama Sari. Ibunya sempat memandangi pepohonan jati yang memanjang di kiri kanan jalan. Sepi amat, Man. Emang rumahnya jauh? Dikit lagi, Bu. Di pojok rumah besar yang ada pohon trembesinya itu, jawab Lukman mantap. Mereka bertiga terus melaju, melintasi jalan sempit yang kini mulai diselimuti kabut sore. Dan ketika akhirnya sampai di depan rumah besar berpagar besi itu, Lukman turun dari motor, tersenyum lebar sambil menunjuk ke arah gerbang. Ini, Bu, rumah Sari. Angin sore berhembus pelan dari arah kebun jati, membuat daun-daun kering beterbangan di halaman rumah besar itu. Lukman turun dari motor dengan langkah yakin, lalu berdiri di depan gerbang besi yang berkarat. Ibunya memegang tangannya pelan, seolah ikut merasakan ketegangan yang menempel di udara. Bener ini rumahnya, Man? Tanya ibunya lirih. Lukman mengangguk. Iya, Bu, ini rumah Sari. Dulu dia bilang tinggal sendirian di sini. Ia mengetuk pintu pagar besi itu 3 kali. Tak ada jawaban, hanya suara jangkrik dari semak dan desir angin yang membawa aroma debu dan rumput basah. Ia menunggu sebentar, lalu mengetuk lagi. Kali ini lebih keras, dan tiba-tiba dari dalam terdengar langkah pelan mendekat. Engsel pintu berderit panjang saat seseorang membukanya perlahan. Yang muncul adalah seorang pria tua. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, kecoklatan. Ia mengenakan kaos lusuh dan sarung yang agak kotor. Di tangan kirinya menggenggam sapu lidi. Tatapannya kosong,
sopan. "Ada perlu apa, Nak?" "Saya mau ketemu Sari, Pak." "Sari yang kerja di pabrik dekat sini." Wajah pria tua itu berubah pelan. Tatapannya kini menurun. Ia menarik napas panjang, lalu menatap Lukman dengan raut prihatin. "Nak, rumah ini udah lama kosong." Ibunya menatap Lukman dengan bingung. "Kosong? Gimana, Pak? Anak saya bilang sering kesini." Pria tua itu menatap ke arah rumah besar yang temboknya mulai retak, lalu berkata pelan, seolah takut terdengar angin. "Saya cuma penjaga, Bu. Saya disuruh sama orang tuanya Mbak Sari yang tinggal di kota. Dulu, waktu Sari masih hidup, saya sering bantu bersihin halaman. Tapi setelah Mbak Sari meninggal karena kecelakaan 7 tahun lalu, rumah ini gak pernah ditinggali lagi." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar kepala Lukman. Suara di sekitarnya hilang, hanya desiran darah di telinga dan degup jantung yang berpacu cepat. Tapi Pak, saya tiap hari ketemu dia. Saya antar pulang, kami ngobrol di warung. Dia hidup, Pak." Pria tua itu menggeleng pelan. "Nak, kamu pasti salah orang. Mbak Sari meninggal waktu berangkat kerja. Motornya ketabrak di tikungan jalan selatan di depan hutan kecil. Dan sejak itu banyak yang bilang masih suka lihat dia di sekitar pabrik." Lukman terdiam. Tubuhnya gemetar. Matanya menatap rumah besar itu. Dan di jendela atas, samar terlihat bayangan perempuan berseragam pabrik tersenyum ke arahnya dengan wajah yang dulu sangat ia kenal. Dadanya sesak. Dunia seolah berputar. "Sari," gumamnya pelan sebelum tubuhnya goyah. Ibunya menjerit panik, memegang bahu anaknya yang tiba-tiba jatuh lemas di tanah berdebu. Ayahnya memanggil-manggil, tapi Lukman tak menjawab. Hanya wajah pucatnya yang tersinari cahaya senja terakhir. Angin berhembus pelan, membawa daun-daun kering menari di udara. Dari arah jendela, bayangan itu perlahan menghilang, menyisakan rumah tua yang kembali sunyi, seperti menelan rahasia cinta yang tak pernah sempat jadi nyata.